Menciptakan habitat lembab itu perlu, kawan. Ini saya ulas kembali di Edison Nature Pak 21. Seperti ini tanaman pot, kawan, di atas trotoar di antara bahu jalan. Jadi kita bisa ciptakan tempat lembab sekaligus di sini karena pentingnya kolaborasi tumbuhan, matahari, dan air, sehingga kita menciptakan positif efek timbal. Ini penting untuk kelestarian alam kita, karena di bahu jalan tentu ada negatif efek timbal, kita bisa antisipasi seperti ini. Ini contoh sederhana dan bisa Anda semuanya dimanapun berada melakukan seperti saya. Tanaman sirih rambat hias ini sangat subur sekali. Ini di pot, kawan, kita menciptakan sistem tumpang sari dan lain-lain. Bagaimana kondisi tanaman lombok jika di pot? Bagaimana serangan penyakit terhadap lombok? Kenapa kadang-kadang itu sangat berefek pada warna daunnya? Ini tentu saja keseimbangan antara keperluan air, matahari, juga tempatnya. Ini mempengaruhi tumbuhan, juga mempengaruhi dari daun-daunnya sendiri pada tanaman lombok. Ini, kawan, tempatnya sangat lembab tetapi cukup full matahari sehingga daunnya itu nampak sehat dan cepat bisa berbunga. Ini semua ada faktor media tanam, di mana media tanam ini kalau sempit tentu mempengaruhi warna daun. Jika ada serangan penyakit sangat mudah berubah kuning. Jika dibandingkan di lahan luas yang punya tempat media tanam sangat lebar, tentu akan berbeda efek dari serangan penyakit jika media tempatnya panas apalagi sempit. Simak yuk, semoga ini bermanfaat. Jika Anda bertanam lombok di tempat sempit, terbatas 1-2 batang juga bisa tetap berbuah dan berbunga dengan baik. Ini tanaman lombok, satu pot kecil ada 1 batang tanaman lombok. Kita lihat tanaman lombok di tempat yang kecil tetapi ada beberapa batang. Ini tanaman lombok, kawan, 1 pot ada berapa batang ini, kawan? Ini rangkap, ini 2, 3, 4, ada 4 batang. Lihat efek serangan dan efek daunnya walaupun sama-sama bisa berbuah. Kita telah memberikan sharing pada serial Natural Solution bahwa untuk di pot di lahan sempit bertanam lombok itu hendaknya daun-daunnya yang terserang, 1, kita bisa semprot air bolak-balik. Yang kedua, daun-daun yang terserang penyakit seperti ini bisa kita kumpulkan lantas kita bungkus di tempat tertentu agar tidak menyebar keluar. Tetapi faktor daun cepat menguning, sebab lombok itu sangat senang, penyakit itu sangat senang, kawan, hinggap di tumbuhan lombok, terutama di balik daunnya. Kenapa lombok ini walaupun bisa berbunga, berbuah, tetapi daunnya cepat menguning? Karena terserang penyakit. Kenapa begitu mudah cepat menguning? Karena terserang penyakit daun. Yang perlu kita bahas di sini adalah masalah nutrisi, kawan. Jadi karena tempat yang sempit, tentu dari nutrisi hara, nutrisi air dan sebagainya itu sangat mempengaruhi kesehatan, juga faktor pembuahan, juga faktor warna daun. Jadi kalau sudah terserang penyakit, kawan, lah ini penyakit balik daun, di saat cuaca panas karena tempatnya terbatas pot, otomatis serangan penyakit daun sangat terasa membawa efek lombok, daunnya akan berwarna kuning. Ini adalah salah satu tips saya. Kenapa tanaman di pot Anda itu daunnya cepat menguning? Kenapa tanaman pot Anda di tempat yang luas kok daunnya tetap hijau walaupun terserang penyakit? Ini pemenuhan hara, kawan. Hara seperti ini, energi air yang tidak mencukupi, kadang-kadang kita lupa menyiram. 1 hari saja kita lupa menyiram, daunnya terserang penyakit, tentu efek warna daun kuning cepat berubah. Ini saja yang perlu Anda ketahui bersama. Jadi kalau lombok di lahan pot, lahan sempit, jangan lupa untuk menyiram, kawan. Cukupkan energi airnya. Tentu walaupun ada serangan penyakit di balik daun, lombok tetap akan hijau. Mengingat lahan yang kecil, yang sempit, terbatas, ada 4 batang pohon. Tentu energi air kurang, daun terserang penyakit,
lombok warnanya cepat menguning. Jadi jangan keburu-buru harus menyemprot perakaran, menyemprot obat gizi batang. Jangan terburu-buru kawan. Jadi yang diperhitungkan pertama-tama adalah energi air yang diperlukan tidak mencukupi, apalagi lombok tersebut ada penyakit di balik daun, sehingga daunnya cepat menguning. Juga sama-sama satu pot cuma satu tanaman. Kenapa? Daunnya juga masih bagus, pembungaannya bagus, kita lihat sama-sama kawan. Nah di balik daun ini juga ada penyakit kawan. Nah ini kenapa tetap hijau? Ini karena ini satu pot saja, energi airnya mencukupi. Sehingga ketika penyakit daun menghinggapi, daunnya tidak berubah, tetap hijau. Oleh sebab itu sahabatku, jangan melakukan penyemprotan obat-obat tertentu atau menggunakan pupuk-pupuk tertentu untuk menghijaukan kembali pada tanaman Anda, lombok Anda di pot. Jadi pelajari dulu pot di Anda itu sempit atau luas, airnya cukup atau tidak, itu sangat mempengaruhi warna daun juga pembuahan. Daunnya tetap hijau kawan, tapi ini selalu cukup air. Lagi pula satu pot cuma satu tanaman. Ini terserang penyakit. Daunnya tetap hijau. Ingat, yang pertama kita ketahui adalah segi pemenuhan hara atau gizi pada tanaman, juga energi air. Sebab kalau sudah terserang penyakit, terik matahari kawan, sudah terserang penyakit daun, di balik daun terkena terik matahari, tanaman itu sendiri kurang menyerap energi air sehingga mengakibatkan daun itu berubah warna kuning. Salah satu tip Anda bertanam di lahan sempit, di lahan pot, agar bagaimana menjaga tanaman Anda daunnya tetap subur, daun lombok subur, pembungaannya juga bagus. Ini kadang-kadang kita lupa untuk memenuhi airnya, kebutuhan airnya sangat kurang. Coba kita perhatikan, di balik daun ada penyakit seperti ini. Ketika airnya kurang, tentu penyakit daun itu juga menyerang tanaman daun ini. Jadi suntikan-suntikan dari bakteri-bakteri atau penyakit jenis lombok itu menusuk atau istilah sebagai konsumsi tanaman daun lombok ini. Airnya kurang, maksudnya penyerapan airnya kurang, tentu tanaman lombok daunnya akan cepat berubah menjadi kuning. Jadi tanaman itu sendiri ketika terserang penyakit dan media tanamnya kekurangan air, tanaman lombok tentu daunnya akan berubah kuning seperti ini. Dan untuk memperbaiki ini sangat lama kawan. Lebih baik satu yang kita lakukan semprot air bolak-balik, pemenuhan gizi air dulu, yang kedua baru kita habisi daun-daunnya, kita masukkan, kita bungkus rapat-rapat agar penyakit tidak menyebar. Salah satu tip tepat bertanam lombok di lahan sempit, di lahan pot, lahan terbatas, di depan bahu jalan, di rumah di depan bahu jalan, di depan rumah tepatnya di bahu jalan. Juga demikian kita beri contoh tanaman lombok saya yang lainnya. Faktor lembab menciptakan suasana situasi lembab itu sangat penting karena ini adalah positif efek timbal, di mana kelembapan kita manfaatkan media tanam tanah, kita manfaatkan kompos daun-daun akan menciptakan positif efek timbal. Kalau positif efek timbal kita ciptakan sehingga ada rembesan-rembesan yang saya sebut sebagai natrium klorida hebat. Dari rembesan akan mengalir ke bawah, ke tempat-tempat bawah, ke waduk-waduk, akhirnya dari tempat bawah akan mengalir ke laut kawan. Jadi laut kita kalau terairi dari darat dengan kondisi darat itu yang sangat alami, ada efek dari humus daun-daunan mengalir ke laut, tentu laut kita juga akan subur pertumbuhan satwa-satwa laut. Ini penting, selalu berhubungan antara darat dan laut, antara bukit dan darat, darat ke laut, antara bukit, hutan, darat,
dan laut. Dan hal ini penting kita ketahui walaupun di lahan sempit perumahan seperti ini, kelestarian alam dari bukit, gunung, hutan, lembah, darat juga ke laut sangat berhubungan. Jadi jangan rusak alam kita dengan sistem-sistem perputaran seperti ini. Seperti ini Lombok ini sebelumnya sangat sulit untuk berbuah atau berbunga. Ini sudah panjang, maklum dalam satu polybag itu ada berapa kawan? Ada 5 batang, 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan ada tanaman yang lain ada 6 batang. Tempatnya sangat sempit, kita letakkan di atas pot seperti ini. Ini kita beri media tumpang sari seperti ini, sehingga media ini lembab kawan. Nah, lembab, akhirnya tanaman lombok kita bisa berbunga dengan syarat daunnya tersinari full matahari, kita cukup air, tempat lembab, tentu energi air tidak cepat habis di dalam media pot terbatas kecil seperti ini. Karena ini lembab, tempat pot atau polybagnya, ini cukup matahari. Tentu lombok kita tiada kata lain akan baik secara perkembangbiakannya, yaitu cepat mengalami proses pembungaan dan pembuahan. Salah satu tip kenapa lombok Anda tidak bisa berbuah. Tempatkan media tanamnya lembab, cukup air. Karena media pot kecil lebih dari 1 tanaman, 2 tanaman, 3 tanaman. Jadi ketika tanaman lombok Anda tidak berbuah, jangan dipikir tentang perakarannya dulu, tentang obatnya dulu, tapi pelajari media tanamnya, kompos yang digunakan, juga keperluan air, juga keperluan matahari. Tentu salah satunya pemenuhan air, pemenuhan oksigen adalah membantu tanaman ini. Pemenuhan air, pemenuhan oksigen, media tanam, kompos yang alami membantu tanaman ini berkembang, tumbuh kembang dengan baik. Dan juga matahari sangat membantu dalam proses pembuahan. Proses pemasakan makanan yang akan disalurkan oleh tanaman lombok ini ke seluruh tubuh bagian tumbuhan lombok itu sendiri. Unsur lembab sangat penting, membantu tanaman lombok cepat berbuah. Mengingat berbeda di lahan tanah luas, di lahan pot yang sangat kecil jika kita menanami banyak tanaman. Edisi natural Pak 21 kawan, tanaman lombok di atas trotoar di bahu jalan. Semoga bermanfaat, silahkan Anda mencoba, semoga tanaman lombok Anda sendiri, tanaman tumpang sari, tanaman sayur lainnya, bisa tempat yang terbatas kita manfaatkan, biar alam kita lestari. Dari gunung, bukit, hutan, daratan sampai ke laut. Kita ciptakan natrium klorida hebat agar semua bersinergi menjadi alam yang subur, alam yang jauh dari bencana, alam yang jauh dari pemanasan global. Kita ciptakan positif efek timbal, walaupun depan bahu jalan banyak asap mesiu, ternyata sekitaran bahu jalan kita tetap subur. Semuanya bisa kita antisipasi. Dengan seperti ini kita ciptakan positif efek timbal. Kita ciptakan natrium klorida hebat. Tanaman obat kawan, jenis cepluan sangat subur sekali pembuahannya. Ini tanaman yang khas di sekitaran kita. Di mana-mana tanaman ini akan tumbuh subur. Ini banyak manfaatnya kawan. Ini jenis tanaman obat, tanaman cepluan. Di bahu jalan tumbuh dengan alami, tumbuh dengan sendiri, dan kita tidak pernah menanam. Biarkan ini tumbuh subur. Bahu jalan dengan dasaran bawah adalah batu-batuan. Silahkan penuhi keperluan energi airnya, oksigennya, mataharinya, perhitungkan kawan. Agar kita di lahan sempit tetap akan mengetahui akan hal ini.